Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada siang hari ini, marilah kita sama-sama mendengarkan presentasi dari teman-teman kita, yaitu Dinda Ketua kepada Dinda semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman sekalian. Siap. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan serta hidayahnya kita dapat berkumpul kembali di kelas kita yang tercinta ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satupun. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dinda Kusumawardani. Di sini saya akan menyampaikan presentasi materi saya yang berjudul Pengaruh Al-Quran dalam Pembentukan Karakter. Dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai seorang muslim, sebuah karakter tidak akan muncul begitu saja, melainkan ada hal-hal penting yang harus kita lakukan, yaitu kita harus mencari tokoh ataupun memilih tokoh yang tepat untuk dijadikan sebagai pedoman, yaitu tokohnya Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad SAW merupakan cerminan dari Al-Quran itu sendiri, dan beliau juga mengimplementasikan Al-Quran pada kehidupannya. Pembentukan karakter harus sesuai dengan syariat-syariatnya, harus sesuai dengan hadis-hadisnya, dan juga harus sesuai dengan Al-Quran. Pembentukan karakter semata-mata bukan hanya diukur dengan syarat. Islam tidak menafikan peran hati nurani, akan mengurangi akal dan pandangan masyarakat dalam menentukan baik buruknya sebuah karakter seseorang. Dalam menentukan baik dan buruknya seseorang, namun manusia tidak selalu terjamin dapat berfungsi dengan baik karena pengaruh dari luar maupun dari pendidikan maupun dari masyarakat luas. Al-Quran sebagai kitab suci agama Islam dianggap seluruh umat muslim sebagai wahyu yang turun langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ia bukan hanya sebuah teks keagamaan, tetapi juga sebagai panduan pedoman hidup semua manusia yang membentuk karakter individu manusia yang ada di muka bumi ini. Dan melalui ajaran-ajarannya seperti ajaran moral, etika, dan nilai-nilai spiritual lainnya. Pengaruh dalam pembentukan karakter meliputi beberapa aspek, yaitu yang pertama ada aspek psikologis, yang kedua aspek sosial, dan yang ketiga yaitu aspek spiritual yang diterapkan melalui pendidikan keluarga, pendidikan biasa, dan masyarakat umum. Beberapa aspek yaitu aspek moral dan etika. Yang pertama yaitu kita harus memiliki kejujuran dan memiliki belas kasihan kepada orang lain. Yang kedua yaitu ada aspek sosial, yaitu kita harus mempunyai kontrol jiwa dalam diri kita sendiri dan memiliki kejujuran. Yang pertama itu adalah keseimbangan kehidupan. Al-Quran menekankan keseimbangan antara hubungan antara Allah dan manusia lainnya. Yang kedua yaitu karakter spiritual. Al-Quran menekankan untuk mengembangkan karakter spiritual yang kuat yang kuat untuk menghadapi tantangan hidup. Yang ketiga yaitu proses utama. Proses utama ini kita mengenal, menerapkan, dan juga pembiasaan dalam mendalami karakter. Sebagai kesimpulan, Al-Quran berperan sangat penting dalam pembentukan karakter semua individu yang ada di muka bumi ini, mencakup beberapa moral yaitu seperti spiritual, emosional,
psikologis, dan lain sebagainya. Melalui ajaran Al-Quran juga menerapkan nilai-nilai luhur yang menjadikan individu untuk berakhlak mulia dan menjadi lebih positif di kehidupannya. Presentasi dan penyampaian materi dari saya. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Dan bila teman-teman yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Perkenalkan, nama saya Natasha Kezia. Saya ingin bertanya, sebutkan contoh pengaruh Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu kita dapat memiliki kontrol jiwa dalam diri kita sendiri, dan juga kita mempunyai kesabaran untuk menghadapi tantangan hidup yang ada. Jadi kita harus memiliki keseimbangan jiwa dan kontrol jiwa kita terhadap karakter kita, dan juga memiliki kesabaran untuk menghadapi tantangan-tantangan hidup yang kita hadapi. Selanjutnya silakan pertanyaan kedua. Dan orang Madani ini bertanya, apakah tokoh yang mencerminkan Al-Quran? Jadi tokoh yang mencerminkan dari Al-Quran itu yaitu Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan ketiga, silakan teman-teman. Nah, ini bertanya, apakah Al-Quran berpengaruh dalam pembentukan karakter? Ya, Al-Quran sangatlah berpengaruh dalam pembentukan karakter setiap individu, baik secara individu maupun secara sosial. Sekian presentasi dari saya, dan terima kasih teman-teman atas pertanyaannya, dan sudah saya jawab dengan tepat. Sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.